Santapan Harian, Kamis 16 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntun kami untuk memahami isi firman-Mu, dan berikanlah kami keberanian untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 3 ayat 12-31. Namun orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membuat Eglon Raja Moab berkuasa atas Israel, sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon kurma mereka duduki. Selama 18 tahun orang Israel takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera, orang Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Ehud membuat pedang bermata dua, panjangnya sehasta, lalu mengikatkannya di bawah jubahnya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon seorang yang sangat gemuk. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, ia menyuruh pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri kembali dari batu-batu berpahat dekat Gilgal kepada raja dan berkata, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Lalu ucap Eglon, "Sst," sehingga semua pelayannya keluar dari hadapannya. Lalu Ehud masuk menghadap dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas yang sejuk. Lalu Ehud berkata, "Ada pesan ilahi yang kubawa untuk tuanku." Lalu raja itu berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud dengan tangan kirinya meraih dan menghunus pedang dari pangkal paha kanannya, lalu menikamnya ke perut raja. Bahkan gagang pedangnya tertancap bersama mata pedang. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab ia tidak mencabutnya dari perut raja. Lalu ia keluar melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Ia menutup pintu-pintu kamar atas itu dan menguncinya dari luar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu-pintu kamar atas itu terkunci. Mereka berkata, "Ia pasti sedang buang air di kamar yang sejuk itu." Mereka menunggu-nunggu sampai menjadi malu sendiri. Tetapi karena raja tidak juga membuka pintu-pintu kamar atas itu, mereka mengambil kunci dan membukanya. Ternyata tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ketika mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Dengan melewati batu-batu berpahat itu, ia meloloskan diri ke arah Seira. Sesampainya ia di sana, ia meniup sangkakala di daerah pegunungan Efraim. Lalu orang Israel turun bersama dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu." Mereka turun mengikuti dia dan merebut tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Tidak seorang pun mereka biarkan menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan gagah perkasa. Tidak seorang pun lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh kekuatan Israel. Lalu negeri itu tentram selama 80 tahun. Sesudah dia muncullah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel.
Sahabat Scripture Reunion Indonesia, Allah menciptakan setiap orang berbeda dan Ia memakai setiap orang dengan keunikan masing-masing, seperti Ehud. Lagi-lagi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Ia menyerahkan mereka ke tangan Eglon, Raja Moab yang berkuasa atas Israel selama 18 tahun. Dalam kesesakan mereka berseru, dan Tuhan memberikan Ehud bin Gera, seorang Benyamin bertangan kidal, sebagai penyelamat. Setelah memberikan upeti, Ehud memakai siasat untuk menemui Eglon. Ehud membawa pedang dan mengikatnya pada pangkal paha kanannya. Adapun Eglon seorang yang sangat gemuk. Saat itulah Ehud membunuh Raja Eglon, lalu melarikan diri. Setelah itu Ehud membawa orang Israel berperang melawan Moab dan menewaskan 10.000 orang Moab. Hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Penulis Alkitab tidak pernah memberikan informasi yang tidak penting. Ketika dikatakan bahwa Eglon sangat gemuk, ini menyiratkan bahwa ia menggemukkan dirinya dengan menindas orang Israel. Ketika dikatakan Ehud seorang bertangan kidal, itu ada kaitannya dengan kisah ini. Sepertinya karena Ehud bertangan kidal, maka ia bisa lolos membawa pedang masuk menemui Eglon karena ia mengikatkannya pada pangkal paha kanannya. Tersirat orang-orang Eglon hanya memeriksa paha kiri karena pada masa itu jarang ada orang bertangan kidal. Allah secara khusus memakai Ehud yang kidal untuk membunuh Eglon. Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perhatikanlah, bukan seperti kehendak kita, melainkan kehendaknya. Jadi, janganlah kita membanding-bandingkan karunia kita dengan orang lain. Allah sudah merancang kita sesuai dengan tujuannya bagi hidup kita masing-masing. Marilah kita belajar melihat keunikan diri sendiri, mensyukuri dan menghargainya. Kita perlu mencari tahu bagaimana Allah mau memakai kita secara unik dan mempersiapkan diri kita dengan baik untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Pencipta, Engkau membentuk kami dengan tangan yang penuh kasih. Tiada satupun dari diri kami yang sia-sia. Ajari kami melihat keunikan yang Kau tanamkan dengan penuh rasa syukur. Tolong kami menerima diri sebagai karya-Mu yang berharga, menghargai setiap talenta dan keterbatasan sebagai bagian dari rencana-Mu. Di dalam kasih Sang Kristus Yesus kami berdoa. Amin.